Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Zahra Nailul Haq akan menjelaskan secara singkat sejarah ambalan SMA Negeri 1 Belik. Gugus depan SMA Negeri 1 Belik berpangkalan di Jalan Raya Desa Gunung 3, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Berdiri pada tahun 1997 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kuartir Ranting Belik nomor 27.123 untuk Satuan Pramuka Putra dan 27.124 untuk Satuan Pramuka Putri atas dasar usulan Kakak Pembina Pramuka yang pada saat itu Kak Darto SPD dan Kak Fernani SPD yang ditandatangani oleh Kak Robitus pada saat itu, yaitu K.R. Suhardi. Untuk mempermudah dan memperlancar perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan di gugus depan, maka berdasarkan musyawarah gugus depan pada tanggal 13 September 1997 dibentuk Dewan Kerja Penegak atau yang biasa disebut Dewan Ambalan Penegak. Untuk Satuan Pramuka Putra diberi nama Dimas Berkudoro dan untuk Satuan Pramuka Putri diberi nama Dewi Arini. Nama tersebut diambil dari nama tokoh pewayangan yang dimaksud agar seluruh anggota Pramuka SMA Negeri 1 Belik mengambil nilai-nilai positif dari tokoh tersebut, yaitu berani, setia, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasha Fitriaton. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prestasi yang diraih oleh ambalan SMA Negeri 1 Belik. Partisipasi yang diikuti contohnya Kemah Budaya, Napak Tilas, Kemah Pemuda. Prestasi yang diraih contohnya Kemah Budaya yang mendapatkan juara 3 tingkat kabupaten dan banyak penghargaan lainnya juga. Demikian, apabila saya salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bentuk luar persegi 5 melambangkan kebulatan tekad dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita yang mulia dan bersendikan Pancasila. 2. Warna dasar biru muda melambangkan rasa cinta sesama, suka menolong, dan bersahaja. 3. Tulisan ambalan Kudep 123 melambangkan dengan menjalin rasa persatuan dan kesatuan sesama anggota Pramuka Penegak dan Satuan terpisah di pangkalan gugus depan SMA Negeri 1 Belik. 4. Lingkaran tali melambangkan terikat dalam sumpah janji suci dasar dharma pramuka dan Trisatya. 5. Dimas Berkudoro melambangkan kelak akan menjadi patriot yang sopan dan ksatria, tegas, jujur, adil, dan bijaksana. 6. Lidah api melambangkan semangat juang dengan jiwa patriotisme untuk membangun bangsa dan negara sesuai dengan bakat dan kemampuan. 7. Tunas kelapa melambangkan anggota Pramuka adalah generasi penerus bangsa yang senantiasa memiliki kepribadian jujur dan mandiri dan dapat dipercaya. 8. Keris Tiga Rokokan melambangkan Trisatya sebagai janji Pramuka. 9. SMA Negeri 1 Belik melambangkan kebesaran alma mater yang harus dijunjung tinggi dan dijaga nama baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Sakitul Amri. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna logo ambalan Dewi Arimbi Godep 27.12.124 SMA Negeri 1 Belik. Yang pertama, bentuk luar persegi 5, melambangkan kebulatan tekad untuk mewujudkan suatu tujuan dan cita-cita yang berdasarkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Yang kedua, warna dasar biru dongker, melambangkan bahwa anggota gerakan pramuka cinta hidup damai dan tentram. Yang ketiga, tulisan ambalan Godep 124, melambangkan nama kebesaran sebagai jalinan persahabatan dengan satuan terpisah dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan kepramukaan ambalan Godep SMA Negeri 1 Belik. Yang keempat, bintang. Bintang melambangkan bahwa anggota gerakan pramuka harus memiliki cita-cita dan harapan yang tinggi yang dapat dibanggakan oleh orang tua, bangsa, dan negara. Yang kelima,
lidah api. Lidah api melambangkan semangat juang dengan jiwa patriotisme untuk menumbuhkan bangsa dan negara sesuai dengan bakat dan kemampuan. Yang keenam, tunas kelapa. Tunas kelapa melambangkan bahwa anggota gerakan pramuka adalah penerus bangsa yang senantiasa memiliki sikap kepribadian teguh, kemandirian, kejujuran, dan dapat dipercaya. 7. Padi dan kapas melambangkan keadilan dan kemakmuran. Yang kedelapan, panah melambangkan bahwa anggota gerakan pramuka putri untuk menentukan suatu sikap yang dapat melakukan suatu perbuatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kesembilan, SMA Negeri 1 Belik Pemalang melambangkan nama kebesaran alma mater yang harus dijunjung tinggi dan dijaga nama baiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin akan menjelaskan tentang Pusaka Ambalan. Pusaka Ambalan adalah simbol dan kekuatan pemersatu ambalan. Pusaka Ambalan digunakan oleh anggota ambalan yang telah diberi hak untuk memegang, membawa, dan mengeluarkan saat upacara penerimaan dan pelepasan tamu ambalan di dalam ambalan dan kegiatan pramuka lain oleh pemandu adat. Pusaka ambalan berupa gada rujak polo untuk ambalan putra dan panah untuk ambalan putri, dan disimpan di tempat khusus yang telah disepakati oleh pengurus ambalan dan hanya dapat dikeluarkan sesuai dengan peraturan dalam adat. Pusaka adat adalah suatu benda yang telah disakralkan oleh seluruh anggota pramuka di setiap pangkalan yang digunakan sebagai identitas pramuka sebuah pangkalan. Dan pramuka pangkalan SMA Negeri 1 Belik menggunakan gada rujak polo dan panah arimbi sebagai pusaka adat. Sekian dari saya. Pusaka ambalan. Yang pertama, untuk menutup suatu kegiatan. Yang kedua, sebagai tanda berlakunya adat dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, sebagai identitas adat pangkalan. Pusaka adat hanya boleh dipegang dan digunakan oleh pemangku adat. Jika pemangku adat tidak dapat melaksanakan, maka tugas diberikan kepada pelaksana pemangku adat yang telah ditunjuk oleh pemangku adat. Dalam keadaan mendesak, pusaka adat dapat dipegang oleh orang-orang yang diberi mandat oleh pemangku adat. Perkenalkan, nama saya Dian Salisati Fatihah. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ambalan Dimas Werkudara dan Dewi Arimbi SMA Negeri 1. Yang pertama, PPTA. PPTA merupakan singkatan dari Perkemahan Penerimaan Tamu Ambalan. Tujuan dilaksanakannya PPTA adalah untuk menerima atau melantik peserta didik baru sebagai tamu ambalan. PPTA merupakan kegiatan yang wajib dilakukan bagi siswa maupun siswi baru untuk pindah golongan dari golongan penggalang yaitu SMP ke golongan penegak yaitu SMA. PPTA biasa dilakukan selama 2 hari 1 malam dengan berbagai kegiatan diantaranya api unggun, linal, seminar, dan gen besar. Dan masih banyak kegiatan lagi, di mana pesertanya adalah seluruh siswa dan siswi baru dengan penegak laksana dan bantara sebagai panitia dan Kagudep, Kamapikus, K Pembina sebagai penamping. Yang kedua, kemah blok. Kemah blok merupakan kemah yang diadakan untuk kelas 11 dan kelas 12, di mana kemah blok sendiri merupakan salah satu syarat untuk kenaikan kelas. Kemah blok biasanya dilaksanakan yaitu untuk kelas 11 selama 2 hari 1 malam dan kelas 12 selama 1 hari dengan berbagai kegiatan. Yang ketiga, perbala. Perbala merupakan singkatan dari Perkemahan Bantara dan Laksana. Perbala merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk kenaikan tingkat sekaligus pelantikan calon anggota Bantara dan Laksana yang baru. Perbala biasanya dilakukan selama 3 hari 2 malam dengan di bumi perkemahan tertentu dengan pesertanya semua calon anggota Bantara dan Laksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Esti Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang musambah dan pengembaraan. Musambah sendiri adalah forum atau tempat terbentuknya
Pramuka penegak pada ambalan sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi pramuka penegak warga ambalan di tingkat gugus depan. Musyawarah ambalan merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan untuk menanamkan nilai kebersamaan, kedisiplinan, dan permusyawaratan suatu ambalan. Di sisi lain, musyawarah ambalan merupakan forum tertinggi untuk menetapkan suatu kebijakan dan keputusan suatu ambalan. Musyawarah ambalan dilaksanakan 1 tahun sekali sesuai masa bakti. Sedangkan pengembaraan sendiri adalah suatu kegiatan berbentuk penjelajahan dalam rangka mengaplikasikan tentang ilmu medan, peta, kompas, dan survival. Pengembaraan juga masuk ke dalam salah satu UNBSCO laksana di mana setelah melakukan pengembaraan akan mendapatkan penghargaan berupa lencana atau perheadrings. Perheadrings dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkatan yang mudah di antara lain tapak merah, tingkat hitam merah yang berjarak sekitar 20 km untuk tapak merah dan bintang hitam berjarak sekitar 35 km. Untuk tingkatan yang tinggi yaitu tapak hitam dan bintang merah berjarak sekitar 40-45 km. Untuk tapak hitam dan bintang hitam berjarak sekitar 50 km. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.